Oke, baik, saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, Bapak-Bapak, untuk sekarang kita akan mencoba berdiskusi sambil belajar, di mana pada saat ini untuk diskusi kita yaitu mengenai struktur kurikulum. Nah, sebelumnya ini ada beberapa hal yang harus kita diskusikan sebelum kita masuk ke diskusi. Biasanya kita setelahnya ada pertemuan awal, atau pertemuan awal itu biasanya kalau kita sebut dengan refleksi awal, atau kita sebut juga dengan mana tahu Bapak sudah ada yang paham atau sudah ada yang mengerti tentang materi ini. Nah, kebetulan materi yang saya akan sampaikan yaitu tentang struktur kurikulum. Nah, baik Bapak Ibu, saya coba share screen dulu. Coba Bapak share screen dulu untuk layarnya yang pertama. Oke, untuk materinya yang jelas materinya tidak saya akan sampaikan. Oke Bapak Ibu, untuk ininya Bapak-Bapak kita coba dulu untuk oke. Nah, yang jelas saya akan mencoba yang langkah awal dulu biar saya ini. Sudah kelihatan Bapak? Sementara sudah kelihatan Bapak? Sudah Pak, sudah Pak. Nah, oke. Nah, yang jelas kita akan coba untuk materi kita tentang struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum ini biasanya saya akan menanyakan dulu kepada Bapak-Bapak apa yang Bapak ketahui tentang struktur kurikulum. Itu aja pertanyaan awalnya dulu. Nah, silakan kalau ada yang bisa berbagi, saya persilakan. Yang menjadi yang Bapak ketahui tentang struktur kurikulum. Silakan satu jawaban aja atau dua jawaban, biar kita sama-sama nanti melanjutkan dengan yang lain. Saya Pak, coba Pak. Iya, nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Kalau menurut apa yang saya pahami selama ini, kerangka struktur kurikulum itu dibangun berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan sekolah. Yang artinya nanti sekolah itu butuhnya apa dan pengen karakternya seperti apa, itulah yang akan menjadi kerangka yang menjadi bagian dari kurikulum tersebut. Seperti itu Pak, mohon dikoreksi Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Fuad atas jawabannya yang sangat menarik sekali dan juga sangat membantu dalam pertanyaan awal ini. Silakan Bapak yang lain. Kalau ada yang punya pendapat, punya masukan, nggak apa-apa. Karena di sini kita sama-sama berbagi, sama-sama belajar dan sama-sama berbagi. Mungkin lebih banyak pengalamannya gitu, dari pengalaman ya. Ya Bapak, kalau misalnya ini kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Yang jelas itu pertanyaan awalnya itu yang sederhana, tapi ini bisa kita membuat atau menjadikan suatu bahan pelajaran atau bahan berbagi kita dan berdiskusi kita pada saat ini. Baik, saya lanjutkan dulu. Untuk struktur kurikulum sebenarnya Bapak sudah pernah melakukan, sudah pernah melaksanakannya. Apalagi struktur kurikulum di SMK ini ada beberapa hal yang banyak berubah dari SMA. Nah, baik, kenapa ada perubahan itu? Ini saya coba tayangkan lagi. Untuk perubahan itu,
Untuk pembelajaran di sekolah penggerak ini sebenarnya tetap hampir sama dengan kurikulum sebelumnya, tapi ada beberapa perubahan yang ada pada saat ini. Nah, pembelajaran yang sekarang ini yaitu banyak berbasis kompetensi. Capaian pelajaran itu banyak berbasis kompetensi. Yang kedua, pembelajaran kurikulum atau struktur kurikulum pada sekolah penggerak dan pusat unggulan pada saat ini yaitu pembelajarannya fleksibel. Artinya fleksibel itu menggunakan fase per fase. Menggunakan fase per fase. Sudah itu ada karakter Pancasila. Nah, inilah yang sering setiap kegiatan sekarang ini rata-rata pasti dimasukkan yang namanya karakter Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Itu pembaruan di struktur kurikulum pada sekolah penggerak dan sekolah pusat keunggulan pada saatnya nanti, yang akan diterapkan kemungkinan besar pada tahun ajaran sekarang ini. Nah, sudah itu ada beberapa yang dikuatkan untuk struktur kurikulum ini. Yang pertama yaitu struktur minimumnya itu dikuatkan lagi, otonomi. Nah, di sini kenapa otonomi? Otonomi ini di sini bahwa ada kewenangan antara pusat dan satuan pendidikan. Makanya satuan pendidikan nanti bisa membuat kurikulum mandiri. Kurikulum itu bisa dibuat secara mandiri sesuai dengan situasi dan kondisi sekolahnya atau sesuai kondisi yang ada di satuan pendidikannya masing-masing. Satu sederhana ini tidak terlalu banyak yang istilahnya tidak terlalu banyak untuk pemahamannya. Tapi pemahamannya itu cukup sederhana. Itu gotong royong. Nah, gotong royong ini melibatkan hampir semua pemangku kepentingan nantinya. Nah, itu untuk struktur kurikulum. Nah, sekarang saya balik lagi ke yang namanya modul yang akan kita bahas. Nah, modul yang kita coba bahas di sini sebenarnya tidak beberapa yang spektrum. Nah, sekarang kita masuk struktur kurikulum ini dimulai dari spektrum kalian SMK. Kenapa ada spektrum kalian SMK ini yang harus kita bahas? Nah, di sini yang pertama karena ada perubahan di antara spektrum yang lama dengan spektrum yang baru. Nah, perubahannya itu seperti ini. Kalau dulu pada tahun 2018, Permendiknas 2018, spektrum itu ada 9 bidang keahlian. Kalau sekarang 2021 ini itu ada 10 bidang keahlian. Sudah itu ada juga spektrumnya itu yang menggunakan 49 program keahlian yang dulu tahun 2018 dan tahun 2021 ini menjadi 50 program keahlian dan tidak ada lagi yang namanya kompetensi keahlian. Nah, kenapa tidak ada kompetensi keahlian? Nanti diganti dengan namanya konsentrasi keahlian. Itu pembagian spektrum. Nah, ada pembagian spektrum itu yang menambah di sini yaitu ada namanya teknologi konstruksi dan properti. Kalau kemarin pada waktu spektrum 2018, teknologi dan konstruksi properti ini masuk di teknologi dan rekayasa. Nah, sekarang dia sudah berdiri menjadi bidang keahlian sendiri yaitu khusus teknologi konstruksi dan properti. Itu penambahan dari bidang keahlian untuk pada spektrum 2021 ini. Nah, untuk program keahliannya itu bisa Bapak lihat aja nanti di sini ada di modulnya, nanti ada modulnya ini nanti bisa kita bagikan modulnya ini yang jelas. Untuk program keahlian itu ada sebanyak 50. Jadi masing-masing program itu teknologi konstruksi itu ada 5 program keahliannya, di manufaktur itu ada 10, di energi dan pertambangan itu ada 5, teknologi informasi dan komunikasi ada 2, kesehatan dan pekerjaan sosial itu ada 4, sudah itu agribisnis teknologi itu ada 6 program keahlian. Nah, di kemaritiman ada 4, di bisnis manajemen ada 3 program keahlian, di pariwisata itu ada 4, di seni dan industri kreatif itu ada 7 program keahlian. Itu spektrum yang 2021 dengan 10 bidang dan 50 program. Nah, pembelajaran di sekolah. Nah, makanya pembelajaran di sekolah yang di sini ini disesuaikan dengan KKNI. Jadi disesuaikan dengan KKNI di sini untuk pembelajaran di sekolah. Nah, di sini ada namanya pengembangan budaya profil Pancasila, muatan umum dan muatan lokal. Makanya nanti di SMK ini akan dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu pengembangan budaya kerja berbasis profil Pancasila, yaitu muatan umum dan muatan kejuruan. Nah, strukturnya itu sekarang dibagi bisa
Di sini bisa berdasarkan jam per minggu, atau kita lihat di sana ada 4 jam per minggu, atau sistem blok atau 144 jam satu semester. Artinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini bisa kita menggunakan sistem mingguan atau kita bagi dengan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk jam-jamnya. Nah, untuk konsentrasi pemilihan satu program kalian nanti di kelas 11 dan 12 siswa kita itu akan dipilih berdasarkan konsentrasinya. Jadi konsentrasinya mereka akan memilih konsentrasi yang mana yang kita tawarkan. Nah, untuk konsentrasi nanti di kelas 11 dan 12. Jadi konsentrasi ini bisa lebih dari satu atau satu konsentrasi yang bisa kita tawarkan. Tapi sebaiknya kita silakan atau mempersilakan siswa itu mencari konsentrasi yang sesuai dengan program kaliannya masing-masing. Itu. Nah, penataannya ini sederhana sekali. Kalau tahun 2018 itu ada 3 muatan, itu muatan nasional, muatan wilayah, dan muatan peminatan kejuruan. Sekarang hanya dibagi 2 minatan, yaitu muatan umum dan muatan kejuruan. Nah, sekarang semua mata pelajaran itu rata-rata dibuat seperti vokasi atau seperti penerapan kejuruan. Nah, itu ada beberapa perubahan juga di beberapa muatan. Yang jelas pemuatan ini dibuat seperti 12 jam atau bisa juga dikatakan 306 jam per tahun. Nanti cara membuatnya nanti itu kita lakukan pas pengembangan kurikulum atau pengembangan operasional kurikulum. Nah, di situ ada beberapa yang perubahan dari struktur kurikulum. Nah, itu ada yang namanya PKL. Nah, PKL ini memang terus diadakan, tapi PKL ini sekarang bisa dilaksanakan di semester 6 ataupun di semester 4 ataupun 5. Nah, itu ada beberapa yang bentuk struktur kurikulum pada tahun 2021 ini di sini, bahwa setiap itu ditambah lagi di sini struktur kurikulum yang baru di sini ada namanya penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang ternyata struktur yang terbaru itu ada namanya penguatan profil Pancasila sama mata pelajaran pilihan. Itu yang terbaru dari struktur kurikulum yang pada saat ini. Satu, ilmu pengetahuan alam juga digabungkan dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Itu mengenai struktur kurikulum yang akan kita laksanakan di sekolah penggerak dan sekolah pusat unggulan untuk SMK. Nah, jika Bapak ada pertanyaan atau misalnya belum ada yang paham, bisa kita diskusikan pada saat ini. Silakan Bapak. Mungkin saya Pak, ya, yang sedikit ingin saya tanyakan. Ini terkait profil Pancasila itu saya lihat ada 8 jam ya Pak. Ya. Di di struktur kurikulum. Jadi kegiatan-kegiatannya itu include-kan di kegiatan intra atau full di kegiatan ekstra, itu sekitar 8 jam itu. Nah, kalau baik Pak, saya coba memberikan tanggapan atau memberikan pendapat saya. Yang jelas ini program Pancasila itu bisa digunakan dengan kegiatan intra, kegiatan ekstra, dan juga ada budaya sekolah. Ada 3 yang bisa kita lakukan. Nah, itu nanti yang membuatnya ini pengaturan itu tergantung daripada tim pengembang kurikulum atau tim kurikulum. Seperti itu Pak. Ya, begitu. Jadi ada 3 nanti bisa jadi dengan budaya sekolah ataupun intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler untuk pelaksanaannya. Nanti bisa juga pengembangannya itu dilakukan oleh tim kurikulum. Itu tuh Pak Mas. Ada lagi Pak? Kalau misalnya ini perhitungannya ini berdasarkan jumlah jam yang harus disampaikan per minggu ya Pak? Kalau untuk jumlah jam ini sebenarnya kan ini namanya ini minimal Pak. Jadi minimal itu bisa kita buat berarti seminggu itu 40 jam. Jadi 144 itu dibagi berapa gitu. Jadi dalam satu semester itu dia harus menempuh 144 jam. Begitu, misalnya seperti itu, contohnya seperti itu. Misalnya seperti ini, kejuruan itu 216 misalnya. Dalam satu semester itu atau dalam satu tahun itu dia harus menempuh 216 dalam satu tahun pelajaran. Nah, makanya kalau kita membuat jam berarti didapatkan 6 jam per minggu. Sebenarnya kalau misalnya kalau Bapak
ingin membuat ini juga menjadi 8 jam nggak apa, yang penting dalam 1 tahun itu mereka bisa minimal menempuh 216 jam. Seperti itu Bapak. Itu namanya ada yang namanya sistem blok sama sistem jam per minggu. Kalau dulu waktu kurikulum 2006 itu tidak ada dikasih jumlah jam seminggunya, nggak ada. Cuma dikasih misalnya 200 jam 1 tahun. Nah, berarti kita aja membagi jamnya itu bagaimana. Misalnya 1 minggu itu saya untuk map ini 2 jam, untuk apa ini 3 jam, seperti itu. Kalau sekarang sudah dikasih bahwa seminggu ini minimal mereka itu harus bertemu itu 6 jam, seperti itu. Boleh lebih dari 6 jam, boleh misalnya 7 jam, boleh, asal minimal 216 jam itu sudah terpenuhi. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kalau masih ada lagi Pak? Oke, Pak Rasid, ini enggak ada lagi. Karena yang apa, yang jelas kita sudah berdiskusi untuk beberapa kurikulum yang ada perubahannya. Sebenarnya perubahannya tidak terlalu mendasar, atau tidak terlalu banyak yang berubah, cuma ada penambahan di bidang kalian yang dulunya 9 menjadi 10, jadi tidak ada lagi namanya kompetensi kalian. Nah, makanya nanti Bapak kalau misalnya ingin di kelas 12 nanti, di kelas 11 dan 12, Bapak bisa memberikan konsentrasi kaliannya sesuai dengan bidang kaliannya. Misalnya kalau seperti di PKJ, misalnya nanti bidang kaliannya apa, bisa Bapak kasih misalnya. Kalau seperti di TIK yang lain bisa Bapak kasih misalnya bidang kaliannya apa yang sesuai dengan bidang kalian ya, konsentrasinya. Itu yang saya bisa berikan. Oke Bapak, ada lagi? Cukup Pak. Cukup. Oke, kalau cukup, sebenarnya ini untuk penutupan aja, penutupan sambil kita ini. Ada pertanyaannya, ini sederhana aja. Apakah ini ada penerapannya nanti bisa dilakukan di sekolah Bapak? Itu aja. Kalau misalnya bisa, berarti kita nanti sama-sama, misalnya bersama nanti berdiskusi lagi. Oke, itu aja. Kalau menurut saya sih bisa. Oke. Menurut saya bisa. Jadi tetap nanti kita saling berdiskusi lah, karena ini namanya sesuatu hal yang baru. Ya. Kita masing-masing sama-sama mengimplementasikan kan. Jadi nanti mungkin saya banyak belajar, mohon bantuan juga sama bapak-bapak yang di peserta diklat untuk saling berbagi informasi terkait pengembangan pengembangan kurikulum, pengembangan sekolah lah. Ya, terima kasih Pak Asman. Gimana Pak Buat? Kalau penerapan di tempat kami mungkin ini akan butuh proses, artinya masa penyesuaian masih kami perlukan Pak, karena kami masih memakai kurikulum sebelumnya, dan itu kami merasa nanti ada banyak perombakan di beberapa lini yang harus disesuaikan, tentunya mengikuti apa yang menjadi tuntutan dari Kemendikbud seperti ini. Tapi insya Allah kita akan usahakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi di sini kita sama-sama untuk mengembangkan dan menerapkan apa yang sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi, memang hambatan itu pasti ada. Nggak mungkin sesuatu itu tanpa hambatan. Yang jelas hambatan dan tantangan itu pasti ada. Yang jelas kita sama-sama nanti untuk berbagi, berdiskusi, belajar, dan bersama-sama. Itu untuk materi pertemuan kita pada saat ini. Nanti kita bisa ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Oke, terima kasih kepada Bapak-Bapak atas perhatiannya untuk belajar hari ini, untuk diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.